untuk kajian kali ini dengan pembacaan bersama surah Al-Kautsar jamaah sekalian. Secara terpimpin saya satu kali, bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh kenikmatan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan hidayah, kenikmatan rasa tenang, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa liputi kita dengan ketentraman. Yang mudah-mudahan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan ini terus berlanjut sampai pada waktu yang tidak berbatas ketika kita berkumpulkan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh pasangan-pasangannya, kepada seluruh sahabat-sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita pun termasuk dan tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara, sebelumnya kita telah bahas pada surah 108 ini ayat yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita fasalli, untuk melaksanakan salat. Setelah Allah Subhanahu wa taala gambarkan, mempresentasikan bagaimana nikmat yang senantiasa digelontorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'tainakal kautsar, dengan sebuah nikmat yang melimpah ruah, yang begitu banyak kenikmatan yang telah didapatkan oleh Nabi, begitupun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dari kautsar itu adalah nahrun fil jannah. Yang pertama adalah sungai yang ada di surga, yang sungai itu mengalir terus sampai menuju telaga yang dikenal dengan haud, telaga yang diberi nama juga telaga Al-Kautsar. Siapapun berhak meminumnya, mendapatkannya, ya, asalkan mereka menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, senantiasa menggantungkan kecintaan kepadanya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan pembaharuan, inovasi dalam syariat Islam, yang tentunya ini adalah satu tindakan yang tercela. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat bertemu dengan umatnya, Nabi Muhammad itu mengetahui di antara orang-orang yang berdatangan pada yaumul mahsyar, ketika di mahsyar, ketika tidak ada satu pelindung pun kita, ya, dengan matahari, melainkan matahari hanya berada satu jengkal di atas kepala kita, kita merasa kepanasan, kehausan. Maka dari itu Nabi Muhammad mengetahui di mana letak umatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis diungkapkan, ya, pemilik unta itu tahu mana unta miliknya dan mana unta liar yang bukan miliknya, yang dia akan mempersilahkan kepada unta miliknya untuk minum di tempat minum yang telah disediakan. Lamun sanes
anu gaduh nama sanes unta yang dimilikinya mah jangan, tapi yang diminum di situ yang berhak adalah unta yang dimilikinya. Sebagaimana Nabi terhadap umat-umatnya, Nabi tahu ini adalah umatku, ini adalah umatku. Cuma ada orang-orang yang ditahan untuk mendekati Al-Kautsar. Telaga itu siapa? Yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri, wahai Muhammad, ini enggak berhak untuk minum di telagamu karena engkau tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh dirinya ba'daka, setelah engkau meninggal. Dia mengaku-ngaku sebagai nabi baru, dia mengaku-ngaku sebagai pembawa syariat pembaharuan, merubah rukun iman, menambah-nambah rukun Islam, mengurangi syariat yang telah ada, atau melakukan tindakan-tindakan yang membuat syariat itu menjadi rusak. Nah, maka dari itu mereka lah orang-orang yang para ahli bid'ah, ya. Inilah yang tidak diberikan izin untuk merasakan kesegaran meminum di telaganya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai Al-Kautsar, makna lain dari Al-Kautsar pun adalah dengan diturunkannya agama Islam. Agama Islam diberikan sebuah posisi sebagai sesuatu yang paling luhur dalam kehidupan seorang manusia di dunia. Maka nikmat terbesar seorang hamba adalah mendapatkan ajaran tauhid. Nah, ketika ada Islam yang kita genggam, itu adalah Al-Kautsar. Ketika kita mampu memahami mengenai agama ini, meresapi dan menghayati substansi dan juga apapun yang ada dalam pedoman agama ini, maka itulah Al-Kautsar. Al-Quran diturunkan, itu pun merupakan bagian dari Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka apa yang harus dilakukan selanjutnya? Fasalli, maka salatlah kamu. Jadi jamaah sekalian, rasa syukur seorang hamba yang paling dasar, ya, yang paling inti dari seluruh syukur yang dia angkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salatnya. Lamun jalmi teu salat berarti jalmi teu syukur sakitu we. Lamun jalmi anu ngaku-ngaku syukur ke Allah tapi tidak salat, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang-orang yang ahli syukur. Jalmi teu sarolat gitu ya, tapi syukuran we ka Allah segala macam. Itu teh dusta aja Mas sekalian. Karena kejujuran dari rasa syukur adalah melaksanakan salat. Fasalli li rabbika. Salat bukan sembarang salat, salat bukan asal salat, tapi di situ diikat dengan ungkapan li rabbika. Karena ada orang-orang yang menegakkan salat tapi tidak li rabbika, bukan untuk Allah. Ada orang-orang yang melaksanakan salat hanya karena makhluk. Ada orang-orang yang meninggalkan sholat juga karena makhluk. Saking pendaksaran jalmi anu penting pisan, sampai apa? Dia berani dan tega untuk meninggalkan sholat, pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Li rabbika, inilah yang berkaitan dengan surah sebelumnya. 108 Al-Kautsar, surah sebelumnya 107 surah naon Pak? Al-Maun. Dalam kaitan bahasan dalam surah Al-Maun itu ada ungkapan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah, ini ada kata yuraun. Ya, orang-orang anu salat itu mereka melaksanakan ibadah salat yuraun karena dasar ria. Ya. Dia itu bertumpu pada pandangan makhluk. Nah, maka dari itu diingatkan di surah 108-nya dengan ungkapan fasalli li rabbika. Tong aya ria dina salat teh. Gitu. Lebar, kacape-cape. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat li rabbika. Sebelum melaksanakan sholat, ingat, dari rumah mula kita ke masjid bukan ingin ketemu sahabat, bukan ingin ketemu teman, bukan karena ada undangan rapat, bukan karena sesuatu hal lain, tapi li rabbika. Ke masjid itu li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam masjid pun kita sholat li rabbika, penuh dengan kekhusyuan. Ketika telah beres pun kita menjaga kekhusyuan kita, keikhlasan sholat kita, li rabbika, hanya untuk Allah. Tidak ada rasa merasa bangga di pandangan makhluk karena kita telah melaksanakan ibadah. Jangan. Nah, ini ikatan dari pelaksanaan ibadah sholat itu harus li rabbika. Begitupun dengan kata wanhar. Setelah sholat, maka syukur yang kedua itu adalah berupaya untuk memberikan pengorbanan kita. Berupa apa? Berupa ibadah sembelihan hewan kurban.
Nah, jadi jamaah sekalian, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungan kita dengan Allah itu menjaga salat kita, dan hubungan kita untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu dengan ibadah sembelihan kita, berkurban gitu. Nah, karena ini sangat jarang ya, biasanya salat betul dikaitkan dengan zakat. Salat dikaitkan dengan infak, ya. Salat ibadah, salat itu dikaitkan dengan ibadah keluar harta. Namun di sini hartanya itu dikonversi dengan sebuah bentuk benda item lain berupa hewan, yang nantinya tentunya untuk mendapatkan hewan pun perlu ada upaya finansial. Sama. Maka dari itu kita berkurban dengan hewan kurban kita. Namun ada esensi yang penting, bukan hanya menumpahkan darah ketika disembelih hewan itu, namun harus kita bisa pun menanggalkan dan meninggalkan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Keegoisan diri, ya, merasa ingin, tamak rakus terhadap apa yang dimiliki, tidak mau berbagi, ya, tidak memiliki kecemburuan terhadap hal-hal yang berbau privasi. Nah, ini adalah satu bentuk, ya, sifat-sifat kehewanianan yang ada dalam tubuh manusia, harus kita sembelih juga, ditanggalkan juga hal itu ketika kita menyembelih hewan kurban. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, penting untuk kita mengupayakan ibadah kurban ini. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya jemaah sekalian itu adalah poin yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan inna, sesungguhnya. Ini nanya pendek ya Pak ya, tidak menggunakan mad. Madna madnaon. Matobi'i sugannya tidak jadi matobi'i, ini tidak ada panjangnya, tidak memiliki alif, maka jangan dibaca inna sya'ulah, nana pondok inna sya', tapi kade kudu ditahan heula nun bertasdidnya. Karena apa? Hukum guna. Setiap nun dan mim yang bertasdid wajib kita tahan pembacaannya 2 harokat, 2 ketukan. Ya, inna sya' itu pun salah, harus ditahan dulu. Inna syani'aka, sesungguhnya kata Allah, syani'aka. Syani'un itu syan'an, maknanya adalah al-bughdu wa kurhu, sesuatu hal yang di dalamnya terbesit emosi kebencian, ya, dan ketidaksukaan. Jadi syani'un adalah seorang pembenci. Syani'un adalah seorang yang tidak amat suka. Ka di sini itu maknanya kepada engkau. Siapa yang tidak disukai di sini? Yang tidak disukai objeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang membenci terhadap Nabi, ada orang-orang yang membenci terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Ada yang mereka benci terhadap Nabi karena merasa tersaingi. Nah, syan'an, sifat benci di sini jamaah sekalian itu bersumber dan berasal dari satu. Apa itu? Dari iri, dari dengki. Melihat Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki muda pada saat itu, yang dia baru mencapai usia 40 tahun, ya, dan dia sudah mendapatkan seluruh pujian dari masyarakat sekitar. Setelah itu menyebutkan bahwasanya dia itu adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut orang-orang itu untuk meyakini dan juga membenarkan atas apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah agama Islam. Itulah yang mereka membuat benci terhadap apa yang diungkap oleh Nabi Muhammad SAW. Ada rasa iri. Iri manusia itu berbeda-beda. Sebagaimana irinya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dibenci oleh Abu Jahal itu karena apa? Karena dia merasa suku, ya, kabilah dia itu tersaingi oleh kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Kan ini bangsa Quraisy. Dalam bangsa Quraisy itu ada bani di dalamnya itu banyak kelompok anak keturunan turunan iya. Sadayana sami suku Sunda, tapi turunannya ti dia dah benten gitu. Nah, Abu Jahal itu sukunya suku Jurhum, dan Nabi Muhammad SAW itu dari Bani Hashim. Nah, maka dari itu ini ada persaingan antara klan Bani Hashim dan juga klan Bani suku Jurhum ini. Nah, maka ketika Bani Hashim ini mendapatkan satu peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Jurhum, yang ini adalah notabene klannya itu Abu Jahal, dia tidak suka tersaingi. Atas dasar apa? Ego. Kan kadang-kadang di orang gitu, ya.
Pokoknya mah lamun main bola lawan si ieu eleh gitu kuna naon asal ulah lawan si eta, pokoknya mah lawan eta mah tong eleh. Mau nyebutkan Persib jeung Persija nama. Nah, jadi jamaah sekalian, ada itu rasa benci, ego itu yang menyulut kebencian dalam hati manusia. Sebagaimana Abu Jahal tidak menyukai terhadap Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Ingin cari pansos itu, ingin panjat sosial Nabi Muhammad dengan suku Hashimnya ini. Abu Jahal itu berawal dari seperti itu. Berbeda dengan bencinya Umar bin Khattab pada saat belum bersyahadat. Kan Umar bin Khattab itu bencinya bukan kepada pribadi Muhammad, tapi kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Umar bin Khattab itu nonsen terhadap Nabi Muhammad tuh nggak peduli. Dia mau ngapain, dia mau ngaku jadi nabi, dia ngaku jadi rasul, dia mengaku bertemu dengan malaikat Jibril, dia mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Nggak peduli. Yang dia pedulikan dengan apa? Cuman perdagangan dan bisnis yang dia lakukan. Tapi ternyata dengan statementnya Nabi Muhammad, nubuah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad itu membuat kestabilan itu hancur di Mekah itu. Sehingga orang-orang berselisih, orang-orang bertengkar, jadi ada duri dalam daging seperti itu. Tidak suka dengan sosial yang terjadi pada saat itu. Umar bin Khattab itu gitu, bencinya bukan sama Nabi Muhammadnya, tapi karena datangnya Nabi Muhammad ini jadi tidak stabil kehidupan bangsa Arab, sehingga dia rela untuk untuk mengorbankan dirinya dengan cara membunuh Nabi Muhammad. Karena apa? Zaman dulu itu orang-orang Arab itu sangat kuat hubungan kekerabatan nasabnya itu. Ketika ada anggota klannya yang dibunuh oleh klan lain, maka ya harus kisos gitu, harus dibunuh. Maka Umar bin Khattab itu ingin mengorbankan dirinya dengan cara membunuh Nabi Muhammad, walaupun dirinya akan dibunuh nggak jadi masalah. Yang penting kehidupan bangsa Arab itu akan kembali nyaman, damai. Umar bin Khattab gitu, Pak. Beda bencina teh. Rasa bencinya itu berbeda, bersumber dari satu akar yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, "Inna sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu wahai Muhammad. Huwa, dia itu siapa? Orang yang benci itu al-abtaru, dia yang akan abtar." Ini berkaitan dengan asal mula turunnya asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu diturunkan karena ada kata abtar, jamaah sekalian. Orang-orang itu mengungkapkan yubtiru Muhammad, yubtiru Muhammad. Muhammad sena abtar, Muhammad abtar. Fi hadhil lailah, di dalam malam ini Muhammad itu jadi abtar. Karena apa? Anak yang bernama Abdullah pada saat itu wafat, meninggal. Abtar teh naon? Abtar teh terputus. Abtar itu bagaikan hewan yang tidak memiliki ekor gitu. Muhammad saat ini abtar, terputus dari nasabnya, tidak punya anak laki-laki karena tiga-tiganya anak laki-lakinya wafat, pada situ meninggal. Ya, 3 anak laki-lakinya wafat. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Ya, yang tersisa hanya 4 putrinya Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa saja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Nah, 4 putrinya Nabi pada saat itu pun wafat, 3-tiganya pada saat Nabi masih hidup. Jadi Nabi menyaksikan ya ke-6 putra dan putrinya wafat pada saat itu. Wal abtar, kata orang-orang teh menyebutkan seperti itu. Apalagi Wa'il bin As, setiap ketemu Nabi Muhammad mencemooh, menghina Nabi dengan ungkapan abtar. Paremen obor moal aya deui dakwah Islam teh cenah. Engkau tidak punya keturunan. Ya, engkau mandul seperti itu. Engkau tidak ada lagi yang akan melanjutkan estafeta dakwahmu. Tinggalin masuk Islam lagi jalmi-jalmi lemah. Moal bakal aya kehidupan Islam setelah engkau meninggal. Gitu untuk ungkapan-ungkapan mereka seperti itu, jemaah. Jadi abtar di sini ditujukan kepada orang-orang yang benci. Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan satu rasa ketenangan dalam hati Nabi, untuk memberikan motivasi dan dorongan, untuk memberikan hiburan kepada Nabi. Tenang Nabi Muhammad, yang abtar pada hakikatnya bukan kamu. Yang abtar itu bukan engkau wahai Muhammad, tapi yang abtar itu adalah orang yang membenci terhadap dirimu. Ya.
Syani'aka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah mubghidoka. Inna mubghidoka, orang-orang yang benci, yang marah kepada kamu. Sebab apa? Sebab kamu membawa petunjuk al-huda, karena kamu membawa ar-risalah al-Islam, kamu bawa Islam, karena kamu membawa hidayah dan juga membawa tauhid. Mereka itulah yang hakikatnya abtar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut para tafsir mufassirin dalam kitab-kitabnya, abtar itu bisa juga diartikan sudah munqati'un an dzikrihi, sudah tidak ada lagi ucapan-ucapan yang disematkan kepada orang yang meninggal ketika dia wafat. Henteu deui diobrolkeun, tidak lagi namanya itu disebut-sebut sebagai sesuatu yang mengharumkan. Itu yang dimaksud dengan abtar. Nah, coba we ayeuna kita lihat jemaah sekalian, kita renungi, regep ke kalau kita datang kepada orang yang sudah wafat, yang orang-orang yang meninggal gitu ya, ketika belum dikuburkan saja ya, itu sudah seakan-akan kita teh hilang gitu. Orang yang wafat itu sudah tidak lagi dikenang. Ya dikenang, diobrolkan pada saat itu paling kumaha wafatnya, sakit naon satu acana ya, mengenai karya-karya yang telah ditorehkan atau apa, seakan-akan hilang. Bahkan yang paling sedih itu apa? Ketika ada orang yang wafat, di kumpulan orang yang meninggal, galak-galak batur seserian. Seakan-akan tidak merasa kehilangan dengan wafatnya seorang ini gitu. Batur kita ngobrolkan tentang, ya karena ada kawan, rekan lama yang baru ketemu lagi. Jadi ngobrolkan teh fokus kana obrolan manehna we, baheula ka mana wae. Ayeuna di mana? Ngobrolkeun nu kitu gitu. Sanes ngadoakeun, sanes ngobrolkeun, ikut prihatin dengan kepergian sahabat yang meninggal ini. Kemudian lamun tos saminggu mah atos we hilang gitu. Ya, yang ingat hanya siapa? Yang ingat itu hanya yang paling kuat secara garis keturunan, anak-anak dan istrinya. Kadang-kadang anakna WG nalika nih bapaknya nih meninggal, di zaman sekarang nih Gen Z nih, naudzubillah, batur mah kadinya ngadaroakeun. Luksi mah maca Yasin, maca surat, maca Quran, di samping layon, di samping jenazah itu, ini mengomeh HP. Ngomeh HP main naon? Main game, Pak. Ketika bapaknya meninggal, dia main game di sampingnya gitu, di koko, ya, di sarung, di kopea, tapi ngomeh HP, main game itu orang tuanya meninggal. Naudzubillah min dzalik. Jadi abtar jamaah sekalian adalah sesuatu hal yang pasti dijaminkan kepada siapa? Orang-orang yang membenci terhadap Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang-orang yang membenci terhadap Nabi, membenci terhadap risalah, pasti bakal abtar. Tapi henteu cenah. Aya jalmi-jalmi nu terus diungkap-ungkap namanya, disebut-sebut namanya padahal dia membenci. Nya disebut-sebut kagorenganana. Seperti Firaun kan ngalawan Nabi Musa, disebut-sebutkeun kagorenganana gitu. Ya, jadi nama baiknya itu sudah tidak ada, jamaah sekalian. Itu abtar. Maka dari itu, inna syani'aka huwal abtar. Ini ada rasa benci terhadap syariat Islam. Benci di dalam Islam itu adalah sesuatu yang penting loh. Kita itu dituntut untuk benci, sebagaimana kita dituntut untuk mencintai. Di dalam kamus bahasa Indonesia, benci itu bermakna sangat tidak suka. Dan cinta dimaknai sangat suka dan sangat sayang, itu teh cinta. Di kamus tersebut ditambahkan dengan penjelasan bahwasanya yang namanya benci itu adalah satu emosi yang kuat di dalam hati seseorang, sebagaimana kebalikan dari rasa cinta. Cinta pun ada rasa gairah, emosi dalam hati. Cuman namplokeuna beda gitu. Lamun benci mah resepna gitu, lamun cinta mah resepna. Dalam Islam antara cinta dan benci dua-duanya harus kita gunakan secara proporsional. Kalau timbul satu pertanyaan, Islam itu agama cinta, agama damai, agama yang tidak suka dengan kekerasan, agama yang senantiasa menyebarkan rahmatan lil alamin. Betul tidak? Betul. Tapi ada fase-fase di mana Islam pun menuntut kebencian dari para pemeluknya. Terhadap siapa mereka harus membenci? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu benci, bahkan melaknat, mendoakan hal buruk
Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membantai terhadap umatnya, kepada orang-orang yang begitu tega terus mengintimidasi dan menghalangi dakwah Islam. Kata siapa Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan doa buruk? Pernah. Bahkan ngadoakeun lagi khusus di dalam sholat besok. Jemaah sekalian, kita kenalkan dengan namanya kunut nazilah, kunut petaka. Itu kunut itu apa isinya? Nazilah itu apa isinya? Allahumma la'an fulanan fulanan, Allahumma la'an. Sebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma la'an ri'lan, Allahumma la'an zikwanan, Allahumma la'an bani lahyan. Nabi Muhammad dengan tegas dan suara yang menggema mengimami jamaah di dalam sholat itu meminta kepada Allah agar menurunkan laknat. Allahumma shdud wat'ataka ala fulan, Allah kuatkan azabmu, turunkan pada si fulan, pada si fulan. Kalau ada ungkapan Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan hal yang buruk, ditepis dengan adanya syariat tentang kunut nazilah. Tapi Nabi Muhammad pun lebih sering dan senantiasa rasa bencinya terkalahkan oleh rasa cinta. Di mana harus benci, di mana harus cinta, di mana harus memaafkan, itu harus disesuaikan dengan kondisi yang berlaku, jamaah sekalian. Nabi Muhammad SAW ungkapkan, man ahabba lillah, siapa orang yang cinta karena Allah, wa man abghadha lillah, begitupun dia benci karena Allah, wa a'ta lillah wa mana'a lillah, dia memberi karena Allah, dia menahan diri, tidak mau beri karena Allah. Sebagaimana kita lakukan saat ini, kita boikot tuh tindakan barang-barang atau item-item dagangan yang akan memberikan aliran dana kepada Zionis, Israel, Yahudi laknatullah alaihim. Nah, kita menahan diri untuk tidak membeli seperti itu. Itu adalah satu hal yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta karena Allah, dia benci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menahan diri untuk tidak memberi karena Allah, ya, faqad istakmalal iman, itulah kesempurnaan iman, jamaah. Jadi iman dan kesempurnaannya itu dikaitkan dengan rasa cinta, rasa benci. Diaplikasikan dari sebuah respon agar kita memberi ataupun kita menahan pemberian. Kan memberi baik, beri maka sahwai segala macam. Kade. Syariat kita melarang untuk memberi sesuatu, ya. Misalkan kita melakukan jual beli misalkan, ya, kepada yang kita tahu bahwasanya itu yang kalau beli dagangan dari kita atau kita beli dagangan dari orang itu, dia akan menjadikan manfaat dari jual belinya itu untuk memberikan kehancuran untuk Islam. Enggak seperti itu. Maka dari itu boikot itu satu cara yang tepat. Apalagi Netanyahu itu ngomong gini, boikot, nggak mungkin bisa tuh umat Islam boikot kita. Kenapa sana? Karena bagaikan anjing yang kelaparan, yang pasti akan kembali kepada pemiliknya, kepada majikannya, gitu. Makanya ayeuna kalau misalkan orang sudah mulai memboikot tapi kita balik lagi beli lagi, ya, mana badi disampaikan sareng anjing, Pak. Balik ke majikan seorang gitu. Ya, maka dari itu jamaah sekalian, benci dan rasa cinta dalam Islam itu diajarkan sesuai dengan porsinya. Para ulama memberikan definisi, memberikan gambaran, kita itu harus benci kepada seorang itu sesuai dengan kadar kesalahannya. Misalkan ada orang Islam dan orang non-Islam atau non-Muslim, seorang Muslim dan non-Muslim, nah, maka kita itu tidak boleh menaruh kecintaan kepada non-Muslim lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada orang Muslim. Itu adalah kaidah yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul punya iman sama Allah, sama mengimani hari akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuwaduna man hadallah, dia itu bergumul melakukan memberikan rasa cinta dia kepada orang-orang yang hadallah wa rasulah, kepada orang-orang yang dia itu tidak mau ataupun mendurhakai Allah dan juga Rasulnya. Orang-orang yang tidak punya iman, walaupun mereka itu adalah orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Jadi keimanan itu menuntut kita untuk mencintai saudara seiman kita. Itu yang pertama.
Nah, jadi kalau misalkan ada seorang muslim dan orang non muslim, maka kita harus mendahulukan prioritas kita kecintaan kepada mereka yang memiliki akidah yang sama dengan kita. Ya. Yang kedua, ada orang muslim dan orang muslim yang satu melakukan satu kesalahan, yang satu juga melakukan kesalahan yang lain, maka dilihat mana di antara dua kesalahan itu yang lebih berat, maka kita membenci terhadap mereka yang lebih jauh dari ketaatan. Ya, jadi jamaah sekalian, kita itu nggak apa-apa membenci seseorang karena tindakannya gitu, bukan karena dia sebagai manusianya gitu. Muslim sama muslim, tapi karena tindakannya jauh dari ketaatan, kita benci di tindakan-tindakan yang seperti ini. Namun kepada orang-orang muslim, ya, kita wajib untuk mendoakan hidayah bagi mereka. Nah, ini yang kadang-kadang lupa. Kita tahu ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seiman kita. Namun kita hanya sibuk mencibir dan menggunjing kesalahannya tanpa mau mendoakan hidayah untuk dirinya. Jangankan orang muslim, orang yang diajak untuk masuk Islam saja, Nabi Muhammad SAW sebagaimana dakwahnya kepada bangsa Taif, ketika dilempari batu berlumuran darah, Nabi Muhammad pada saat itu ditawari oleh malaikat Jibril, ya, penjaga gunung itu, untuk menimpakan gunung itu kepada bangsa Taif yang membangkang, bahkan ya menindas Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad enggak. Jangan. Yang diungkap oleh Nabi Muhammad, Allahumma hdi, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, fa innahum, karena mereka itu la ya'lamun, mereka nggak tahu. Mudah-mudahan nanti anak keturunannya bisa masuk Islam. Nah, jadi ada fase-fase di mana Nabi Muhammad itu membenci dengan memberikan laknatnya, ada di mana fase Nabi Muhammad itu untuk mentolerir tindakan tersebut, bahkan mendoakan agar dibukakan hidayah bagi mereka. Jadi jemaah sekalian, nggak salah ketika kita sekarang melaknat tindakan orang-orang yang menghancurkan Islam di Palestina, ya, begitupun di Myanmar, begitupun di Rohingya, begitupun di tempat-tempat dimanapun, ya, penindasan kaum muslim. Kita melaknat terhadap tindakan-tindakan orang-orang yang melakukan perusuhan tersebut. Namun kalau misalkan ada orang-orang di samping, di sekitar kita yang mudah-mudahan saja hidayah itu bisa masuk dalam relung hatinya dan dia menerimanya, kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, nggak jadi masalah. Lamun masih hidup, lamun tas maut mantet biasa. Nah, jadi jamaah sekalian, benci dan juga rasa cinta itu dua-duanya digunakan dalam kehidupan bagi seorang muslim. Namun yang jelas di mana harus dia aktifkan tuh mode mencintai, dan di mana dia harus menonaktifkan rasa cinta, mengubahnya dengan kebencian, itulah yang harus kita sesuaikan. Dan terakhir jamaah sekalian, sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW itu memberikan satu tips dan trik, ya, agar kita itu bisa merasakan nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kita. Halawatul iman, rasa nikmat, sensasi keimanan yang ada dalam hati seorang muslim itu bisa dirasakan dengan salah satu caranya adalah kita membenci terhadap tindakan maksiat setelah Allah Subhanahu wa taala angkat kita dari kemaksiatan tersebut. Orang-orang yang sudah jauh dari jalan kemaksiatan itu harus mensyukuri bahwasanya dia itu diangkat dari kemaksiatan, dijauhkan dari kemaksiatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertaubat kepada Allah. Dan satu yang harus diaktifkan apa? Dia harus berikan rasa benci terhadap kemaksiatan itu. Lamun ejal mi entos taubat, ya, kita sudah taubat nih terhadap satu kemaksiatan yang sering diulang oleh kita, maka pertahankanlah di atas jalan taubat tersebut. Bencilah terhadap maksiat yang telah kita lakukan sehingga kita tidak akan lagi menyentuhnya. Kama yukdhafu 'anin nar, kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana seseorang itu dia membenci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa orang yang mau untuk masuk ke neraka? Siapa orang rela untuk merasakan pedihnya api neraka? Tidak ada yang mau. Pasti seorang itu pasti membenci untuk dimasukkan ke neraka. Begitulah rasa benci kita kepada kemaksiatan, harus nama gitu. Jadi satu hal yang harus senantiasa kita aktifkan, kebencian kepada siapa? Kepada satu bentuk kemaksiatan. Itu dia jemaah sekalian. Ya, manusia mah bisa beda-beda gitu. Kita benci ka ieu, tapi kudu sayang ka dia. Benci tapi tong benci teuing, da ieu mah teu masalah, ageng-ageng teuing gitu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW didatangkan seorang pemabuk, ya, ada orang yang udah mengaku Islam
tapi masih mabuk newe, didatangkan kepada Nabi Muhammad di depan. Pada saat itu orang-orang itu sahabat mencibir, mudah-mudahan kamu dapat laknat, kamu itu orang kotor segala macam. Kata Nabi Muhammad, la, jangan engkau laknat dia, karena dia orang yang masih punya iman sama Allah dan iman kepada Rasulullah. Tuh, jadi jangan terlalu berlebihan. Ya, benci itu terhadap tindakan kemaksiatan. Itu barangkali jemaah sekalian sebagai penutup dari tafsir inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci kepada Nabi itulah yang akan abtar kehidupannya. Ya. Baik, apabila ada yang ditambahkan ataupun ditanyakan malam ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Pak. Surat ini kan turun di Mekah ya. Ya, betul. Itu ada di ayat 2 ada laksanakan sholat dan sebagainya. Betul. Jadi kalau dari sisi urutan di sholat ini yang setelah sholat lima waktu atau sholat yang sendiri. Yang kedua berbanding yang merefer ke Nabi Ismail itu. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Gus. Ini jadi ifasoli di sini para ulama itu tafsiran yang pertama Pak. Tafsiran pertama itu as-sholatul maktubah, sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Itu yang dimaksud dengan fasoli di sini. Jadi cara kita untuk mensyukuri nikmat yang banyak dari Allah itu adalah dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu yang iya, setelah dilaksanakannya Isra dan juga Mi'raj. Nah, namun sebetulnya kembali kepada pengklasifikasian, penggolongan apakah surah ini masuk Madinah atau Makkah, ini pun diperselisihkan oleh ulama. Karena apa? Tafsiran yang kedua menyebutkan fasolli li rabbika wanhar. Salat di sini itu maknanya bukan salat 5 waktu, tapi salat apa? Salat Idul Adha. Salat Idul Adha yang notabene-nya ini syariat ini tadwinu syariah itu dilaksanakannya kurban dan juga dilaksanakan Idul Adha itu ketika sudah di Madinah. Jadi ada yang menyebut ini Madaniyah. Nah, terlepas dari itu kita fahami untuk konteks hari ini, ya kita fahami sebagaimana para ulama menyebutkan sholatnya 5 waktu, atau yang kedua tafsirannya itu adalah sholat Idul Adha. Karena setelah melaksanakan sholat Idul Adha, disitulah waktu dimana kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban wanhar. Ibadah sembelihan itu ketika setelah sholat Idul Adha. Tidak sah kurban seseorang, bahkan tidak disebut kurban kalau dia melaksanakan penyembelihan sebelum sholat gitu. Ada Pak di beberapa daerah yang masih tetap kekeh sembelih heula sana. Beres sholat botram langsung makan sembelihan terus asap teu kudu riweuh ieu mah. Nah, jadi ada gitu yang disebut kurban. Maka dari itu tafsiran yang kedua di sini maknanya adalah sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan ibadah kurban. Gitu Pak ya. Wanhar, nahrun itu dengan ha kecil ya, kadek baca Qur'annya jangan wanhar, jangan ha besar, wanhar. Ha gede mah artinya sungai, ha kecil artinya leher. Nih, leher di mana tempat si hewan itu sembel itu di lehernya. Gitu Pak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya. Gimana Pak Zainal? Oh, boleh. Ini surat yang terpendek ya. Tapi ada sesuatu Pak yang menarik di sini. Betul. Kata anhar dan kata abtar itu hanya satu kali disebut dalam Al-Quran. Saya berdasarkan ini. Betul. Anhar itu tidak bisa diartikan hanya korban gitu Pak ya. Jadi ada sesuatu yang lebih dari sedekah, lebih daripada infak, lebih daripada zakat. Betul. Ini yang saya coba pahami, tolong ini nasihat saya supaya betul. Jangan abtar Pak ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia lebih daripada yang disebut patah arang gitu ya. Kalau patah arang kan nggak bisa disambung lagi, nah lebih daripada nggak bisa disambung gitu. Terus ini Pak, ini sangat menarik juga bagi saya. Antara cinta dan benci Pak. Tapi ya, akhirnya saya dapat menemukan sebab kita bisa tersesat.
kan kita nggak boleh membenci kan Pak ya. Tapi yang Pak Farhan kemukakan itu mencintai dan membenci karena Allah. Betul. Kalau mencintai karena Allah tentu ada tuntunannya kan. Mencintai karena Allah itu tidak bisa I love you Allah, itu kan nggak bisa Pak bikin apa spanduk terus tempel gitu. Iya. Ya, saya benci si Anu itu kan nggak mungkin. Artinya ada tuntunannya mungkin. Betul. Jadi kalau Pak Farhan saya benci tapi karena Allah saya bisa gitu. Jadi misalnya Pak Farhan melakukan kesalahan saya benci pada perbuatan. Nah, jadi dasarnya ada. Tapi yang terjadi selama ini adalah benci karena ego. Betul. Cinta karena ego manusia. Itu aja saya tambahkan, nggak usah dijawab di komentar. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Boleh Pak Agung? Belum saya nemu ini di surah 49 ayat 7. Berkumpul seorang mukmin itu ada cinta terhadap sesuatu, benci terhadap sesuatu. Saya baca itu. Boleh Pak. Silakan Pak. Ini kan tadi ada depannya. Wa inna Allaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Di sini Allah bilang, tapi Allah memberikan kamu cinta kepada keimanan dan memberikan iman itu indah dalam hatimu. Nah, berarti sana wa karraha ilaikumul Kufra wal fusuq wal isyan. wal isyan. Iya. Allah memberikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi memang seorang mukmin itu memang ada cintanya terhadap sesuatu, yaitu iman. Betul. Dan Allah menjadikan indah. Tapi pada saat sama itu seorang mukmin juga harusnya satu komplit. Iya. Ada kebencian terhadap kekafiran, kefusukan, fusuk. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Ya, jadi yang makna cinta dan benci karena Allah itu kita mencintai apa yang Allah cintai, kita merasa ridho terhadap apa yang Allah ridhoi, kita merasa benci pun terhadap apa yang Allah benci. Dan apa yang Allah cinta itu ya Allah cinta terhadap al-iman, kepada keimanan. Siapa yang menggenggam iman maka dia berhak untuk dicintai oleh kita karena Allah mencintainya. Wa karraha ilaikumul fusuq kufra wal fusuq wal isyan. Allah itu tidak suka terhadap kekufuran, terhadap tindakan kefasikan dan juga pada permusuhan. Nah, maka kita pun membenci terhadap hal tersebut sebagaimana Allah membencinya. Jadi kita mau orang nama lillah lah sadaya lagi Pak. Iya, lillah aja gitu. Kita mau melakukan sesuatu lillah aja. Bencinya karena Allah, sukanya karena Allah. Mau membelinya karena Allah, tidak membelinya karena Allah. Memberinya karena Allah, tidak mau memberi pun karena Allah. Ada. Jadi tidak selalu kita tuh cinta-cinta nggak boleh adanya, memang betul, tapi ada paketannya juga gitu. Jadi jangan memahami secara parsial, harus menyeluruh. Ya, terima kasih Pak Agus tambahannya, Pak Zainal juga dan juga Pak Agus, dan mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, kerabatnya, saudaranya yang sedang dalam urusan dan juga dalam cobaan dan ujian, mudah-mudahan Allah segera urai permasalahan-permasalahannya. Amin ya Allah Rabbal alamin. Terima kasih juga atas doa-doa dari jamaah sekalian. Alhamdulillah anak-anak saya sudah berangsur pulih, dan juga sekarang mari kita doakan salah satu jamaah kita, Ibu Yusuf, Ibu Dr. Yusuf yang kabarnya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nas adhibil ba'tha ishfi anta syafi la syafi'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.